Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat bukan? Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima renungan pagi kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, di pagi yang cerah ini, perkenankan kami datang kepadamu, memohon supaya ketika firman-Mu disampaikan, itu menjadi pesan pribadi untuk kami, sehingga iman kami semakin dewasa dan mengerti apapun yang sedang kami hadapi. Semuanya itu ada maksudnya daripada Engkau, supaya kami lebih percaya lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu ada maksudnya. Terambil dari Yohanes 11 ayat 15. Namun, aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, saudara, melihat orang Kristiani yang baik tetapi menderita sakit yang berat, kita mungkin bertanya, mengapa orang sebaik ini kok menderita penyakit itu? Apakah Allah Bapa membiarkannya atau tidak mengasihinya lagi? Adakah ia berbuat dosa yang disembunyikan? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkannya? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam otak kita itu, saudara-saudara, mungkin mengusik benak kita yang mendengar. Selama hidup Yesus di bumi, saudara, ia memperjelas maksud Allah Bapa melalui peristiwa Lazarus. Ketika Lazarus dalam keadaan sakit berat, Yesus sengaja tidak segera mendatangi Lazarus untuk menyembuhkannya. Sebaliknya, Yesus justru masih tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bacalah ayat yang ke-6. Tindakan Yesus ini sulit kita pahami, sebab bukankah Yesus mengasihi kepada Lazarus, juga Marta dan Maria saudaranya? Bacalah ayat 5, saudara. Ia bahkan turut menangis ketika tiba di sana dan melihat Maria dan orang banyak menangisi kematian Lazarus. Ayat 35. Padahal sebenarnya Yesus ingin supaya para muridnya percaya bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Ayat 25. Melalui kuasanya, Yesus membangkitkan Lazarus yang telah 4 hari meninggal dunia. Ayat 17. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus sengaja pada waktu utusan Marta dan Maria memberitahukan Lazarus sahabatnya sakit keras, segeralah datang menyembuhkan. Yesus sengaja tidak datang pada waktu itu. Kadangkala kita pun merasakan hal yang sama. Kita sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah memohon, tetapi kok juga belum ada pertolongan dari pihak Tuhan. Saudara, tidak setiap penyakit orang percaya lalu kemudian disembuhkan seketika pada saat itu juga. Nah, saudaraku, tidak semua pertanyaan terjawab secara instan lalu memuaskan. Namun, Tuhan menginginkan kita percaya akan rencananya sesuai waktunya dan memuliakan nama Tuhan. Waktu Tuhan itu sangat penting, saudara.
Segala perkara kita imani. Waktu Tuhan pasti akan datang, indah pada saatnya. Lazarus hanyalah contoh kecil tentang kuasa Yesus yang jauh melampaui kuasa maut. Saat ini kita pun mengalami mujizat-mujizat yang menandakan bahwa Yesus masih terus bersama kita. Dia peduli kepada kita. Saatnya nanti, saudara, kita mengalami kebangkitan tubuh yang sesungguhnya dan masuk di dalam kekekalan, yaitu di sorga. Itu sebabnya, saudaraku, jangan sekali-sekali ketika doa kita belum terkabul, ketika kita sakit, sudah berdoa dan belum disembuhkan, jangan putus asa, jangan kecewa. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Seperti Abraham, Tuhan berjanji katanya dia akan mempunyai anak. Dia menunggu dalam waktu 25 tahun, barulah istrinya itu melahirkan seorang anak perjanjian yang namanya Ishak. Abraham dalam penantiannya, dia tetap percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita meneladani iman Abraham. Kita imani sekali waktu pertolongan Tuhan pasti datang. Karena Tuhan itu ya dan amin. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Yang dituntut dari kita adalah percaya akan rencana kebaikan Tuhan dan menjalani penetapan waktunya. Amin. Kita satu dalam doa. Ajar kami tidak kecewa tatkala kami sudah berdoa, tatkala kami sudah berpuasa, tetapi pertolongan Tuhan masih belum juga datang. Ampuni kami kalau kami maunya instan. Begitu selesai berdoa amin langsung dapat jawaban. Begitu untuk masalah-masalah seterusnya. Tetapi Engkau mempunyai waktu berbeda dengan waktu kami. Waktumu adalah waktu yang paling indah. Beri kami kekuatan iman untuk terus menanti-nantikan waktumu, tanpa mempunyai rasa kecewa dan banyak pertanyaan yang negatif. Kami ingin mencontohi iman Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk dia berharap, tetapi ia berharap juga bahkan beriman bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang dia janjikan. Dan akhirnya ya dan amin, dia menerima janji itu. Istrinya hamil dan melahirkan seorang anak perjanjian. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus tetap percaya dan bersandar hanya kepada Engkau. Waktu Tuhan terbaik dan terindah. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Jaga lindungi pelihara berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.